Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan hari ini yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pembentukan BPUPKI. Kepanjangan dari BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bangsa Indonesia mengalami sejarah yang panjang dalam melawan penjajah. Kita pernah mengalami penderitaan ketika dijajah oleh Belanda. Sejarah juga mencatat kekalahan Belanda oleh Jepang dalam Perang Asia Timur Raya menyebabkan bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Tepat kiranya untuk menggambarkan bagaimana kondisi penderitaan bangsa kita saat itu. Penderitaan akibat pelaksanaan kebijakan tentara Jepang terhadap bangsa Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelaksanaan kerja paksa. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki Indonesia dikirim ke Burma, Myanmar untuk melakukan pekerjaan pembangunan dan berat lainnya sehingga banyak yang meninggal pada saat itu. Kemudian yang kedua, pengambilan paksa. Tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan hidup secara paksa dari keluarga-keluarga di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu perbudakan paksa, di mana perempuan-perempuan Indonesia banyak dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Selain itu banyak menahan dan memperlakukan warga sipil di kem-kem tahanan dalam kondisi sangat buruk. Jepang mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, tepatnya Kabupaten Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang semula disangka baik oleh bangsa Indonesia. Banyak semboyan dikumandangkan oleh Jepang seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa kita. Kenyataan sejarah menunjukkan bahwa Jepang tidak berbeda dengan Belanda, yaitu meneruskan penjajahan atas bangsa Indonesia. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu diantaranya Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan belasan. Satu persatu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Melihat hal ini, pada peringatan pembangunan Jawa Baru tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan. Janji Jepang pembentuk BPUPKI direalisasikan pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Secara resmi BPUPKI dilantik oleh Jepang dengan beranggotakan 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 anggota perwakilan dari Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibagase Yoshio dari Jepang dan R.P. Suroso. BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang resmi pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara. Sidang kedua berlangsung tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Pada pelaksanaan sidang tidak resmi hanya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatan ini berlangsung di masa reses di antara sidang pertama dan sidang kedua. Tujuannya untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh anggota BPUPKI, yaitu Insinyur Soekarno. Sidang BPUPKI dilaksanakan di Gedung Chuo Sangi-in dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sejak berkuasa di Indonesia, Jepang dengan segala cara menguras kekayaan dan tenaga rakyat Indonesia. Hal itu menimbulkan kesengsaraan dan
penderitaan bagi rakyat. Namun penderitaan tersebut tidak menyurutkan semangat pejuang kita untuk meraih kemerdekaan. Berbagai upaya dilakukan bangsa Indonesia dengan menyusun barisan dan bersatu padu mewujudkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Oke, selanjutnya kalian mengerjakan tugas aktivitas 1.1. Tugasnya yaitu kalian mencari informasi dari buku paket ataupun sumber belajar lainnya. Yang kalian cari itu yang pertama terkait dengan informasi pembentukan BPUPKI, 2 keanggotaan BPUPKI, 3 tugas BPUPKI, dan 4 sidang BPUPKI. Terima kasih, semangat selalu dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.